Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas Pak Amos ya. Di video kali ini tanpa basa-basi kita akan mencoba mensimulasikan dan mendemonstrasikan untuk proses step by step atau tahapan untuk menghostingkan atau mempublikasikan website PHP ataupun website HTML yang telah teman-teman bikin di komputer ke internet ya, menggunakan bantuan web hosting secara gratis tanpa perlu membayar spesen pun ya. Nah, untuk web hosting yang digunakan di video kali ini teman-teman ya, di sini kita akan menggunakan salah satu web hosting gratis dengan alamat 000webhost.com ya. Teman-teman bisa akses melalui browser teman-teman dengan alamat 000webhost.com ya. Nanti tampilannya ketika kita sudah akses akan seperti ini ya. Jadi dia adalah salah satu web hosting gratis yang bisa kita gunakan untuk mempublikasikan website PHP ataupun HTML yang telah teman-teman buat atau teman-teman miliki. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pengaturan untuk mempublikasikan websitenya ya, teman-teman di sini perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan akun dan bisa menguploadkan website yang telah teman-teman buat ya, atau aplikasi web yang telah teman-teman buat. Caranya teman-teman silakan mengklik tombol atau menu daftar pada halaman utama. Oke, nanti setelah teman-teman mengklik tombol daftar atau tombol masuk di halaman 000webhost.com ini, dia tampilannya akan seperti ini ya. Teman-teman bisa memilih login atau sign in menggunakan akun Google ya, seperti yang akan saya tampilkan di sini. Lalu pilih akun Gmail yang teman-teman akan gunakan untuk mengakses halaman member atau halaman control panel dari 000webhost ya. Contoh sini kita pakai satu akun Gmail yang saya miliki. Oke teman-teman, setelah teman-teman berhasil login atau selesai daftar atau berhasil masuk untuk pertama kalinya ke dalam akun member dari 000webhost, teman-teman akan ditampilkan halaman seperti ini ya. Halaman ini hanya akan tampil sekali ketika teman-teman masuk pertama kali. Jadi teman, di sini silakan langsung pilih saja is not my first rodeo ya. Teman-teman bisa pilih yang take me to the panel ya. Kemudian teman-teman di sini masukin nama project yang akan teman-teman buat dan teman-teman publikasikan di 000webhost ya. Contoh project tugas TIK misalnya ya, contoh seperti ini. Kemudian ini ada password untuk teman-teman akses melalui FTP misalnya, contohnya passwordnya bebas apa saja, tapi ini hanya digunakan kalau teman-teman menggunakan software yang namanya FTP atau File Transfer Protocol ya. Di sini kalau sudah selesai, teman-teman bisa klik tombol kirim. Nah, sorry, di sini ada peringatan terlalu singkat, kita ubah dulu ya. Kita kirim. Oh, ternyata sudah ada yang pakai, kita rubah. Kita kirim coba ulang. Oke teman-teman, jadi setelah tadi teman-teman masukin nama project yang akan teman-teman publikasikan di 000webhost.com ya, teman-teman nanti untuk pertama kalinya akan ditampilkan halaman seperti ini ya. Di sini teman-teman, karena kita akan menguploadkan atau mempublikasikan file pribadi, maka di sini teman bisa pilih yang upload your site ya. Kita pilih. Nah, kalau sudah, maka teman-teman akan ditampilkan dari halaman file manager atau halaman mengelola filenya nanti. Ya, ini kita close dulu aja biar nggak bingung. Ya, kita close dulu. Nah, jadi kita nanti setelah daftar, setelah selesai masuk halaman tadi di awal, teman-teman akan dilempar ke halaman dashboard seperti ini atau halaman member. Ya, jadi kalau teman-teman sudah daftar, sudah punya akunnya, ketika sudah login, secara otomatis teman-teman akan dilempar ke halaman member area ini ya.
Di sini teman-teman akan ditampilkan website atau project yang telah teman-teman miliki ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin project baru, tinggal klik buat situs baru ya, gitu. Nah, contoh di sini tadi kita udah bikin satu project ya di awal, yaitu namanya project tugas TIK Amos ya, gitu. Di sini teman-teman sudah memiliki nama domain ya, di sini yang berfungsi untuk alamat dari pengaksesan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ada orang yang bisa melihat website teman-teman ya, teman-teman hanya tinggal membagikan alamat domain ini ya, atau bisa lihat informasi lengkapnya di bagian tindakan cepat lalu pilih informasi ya. Nah, di sini ini ada alamatnya, teman-teman bisa bagikan alamat ini biar orang lain bisa mengakses situs yang teman-teman miliki ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk mempublikasikan file yang telah kita buat sendiri di komputer agar bisa diakses di internet ya. Caranya bagaimana? Caranya contoh di sini kita pilih yang kelola website ya teman-teman. Kita pilih kelola website. Oke teman-teman, jadi setelah tadi teman-teman memilih tombol kelola website di halaman sebelumnya, teman-teman nanti akan masuk ke halaman pengaturan situs seperti ini ya. Nah, untuk menguploadkan atau mempublikasikan file website yang telah teman miliki di lokal, teman-teman di sini bisa pilih menu yang file manager ya. Bisa pilih menu yang file manager. Di sini dengan mengklik tombol upload ya. Nanti teman-teman ketika memilih file manager akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, inilah halaman yang nanti kita pakai untuk menguploadkan file-file web yang telah kita miliki sebelumnya ya, seperti itu. Nah, untuk lokasi penyimpanan atau lokasi penguploadannya nanti teman-teman sini disediakan dua folder, yaitu folder public HTML dan folder TMP atau temporary. Nah, folder yang teman-teman gunakan, di sini teman-teman pilih folder yang public HTML ya untuk menyimpan file-file teman-teman gitu. Silahkan kita klik dua kali untuk masuk ya. Nah, di sini baru teman-teman boleh uploadkan file PHP atau file web yang teman-teman telah buat sebelumnya ya. Contoh di sini Bapak akan uploadkan satu file ya. Contoh kita select file, lalu di sini contoh kita uploadkan file namanya aplikasi1.php ya. Kita open, lalu kita upload. Nah, maka file web tadi kita sudah berhasil di-upload teman-teman. Sekarang sudah bisa diakses melalui internet ya. Nah, sekarang tinggal kita coba teman-teman ya. Kita coba akses di internet. Jadi kita sekarang coba akses melalui alamat domain ya. Itu kita coba buka dulu. Ini kita copy dulu ya alamat URL-nya atau alamat domainnya. Ini alamat domain kita ya. Jadi inilah yang nanti teman-teman bagikan ke orang-orang kalau misalnya orang-orang harus mengakses website kalian ya. Kita copy, kita buka di tab baru ya. Nah, ini di halaman atau di URL akhirnya silakan kasih nama atau sebutkan file dari teman-teman upload ya. Contoh tadi kita nyimpan file namanya aplikasi1.php, berarti di akhirannya kita tambahkan aplikasi1.php ya. Aplikasi1.php. Nah, maka hasilnya sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu implementasi dari publikasi web. Jadi teman-teman sudah bisa menguploadkan web PHP-nya atau web HTML-nya ke dalam hosting. Caranya seperti ini ya, kurang lebih seperti kita jelaskan dari awal sampai ke tahap ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa ribet harus buka alamat ulang seperti ini ya, teman-teman bisa rename nama file itu menjadi index.php ya. Index di sini. Jadi maksud dari halaman index ini adalah jadi ketika orang membuka domain tersebut, dia akan langsung diarahkan ke indeks ya atau ke halaman utama ini. Kita coba buka ulang. Nah ya, langsung jadi tidak perlu rename lagi alamatnya gitu. Nah, untuk file manager ini teman-teman ya,
Di sini teman-teman bisa dipakai juga untuk mengerjakan atau membuat project secara online. Jadi tidak hanya dipakai buat menguploadkan saja ya, teman-teman di sini bisa pakai juga untuk membuat file-file seperti HTML atau PHP. Ya, di sini bisa klik tombol yang new file ya kalau teman-teman pengen mengerjakannya secara cloud atau secara online. Gitu, kita bikin file namanya contoh halaman.php ya. Kita create. Nah, ini bisa kita edit ya. Klik kanan, kita bisa edit langsung. Nah, inilah editor online, bisa kita langsung edit ya. HTML, head, title, contoh halaman misalnya ya. Body H1, ini adalah halaman pertama web hosting Amos ya. Kalau sudah bisa kita simpan langsung ya, bisa di save atau bisa tutup dan simpan ya. Nah, jadi untuk web hosting ini fungsinya banyak, teman-teman bisa pakai buat menyimpan langsung dari file yang telah teman-teman buat sebelumnya, atau bisa teman-teman pakai untuk membuat atau mengerjakan project secara cloud ya. Kita coba akses ya teman-teman. Kita coba akses halaman.php. Nah ya, sudah tampil. Ini adalah halaman pertama web hosting Amos. Seperti itu. Jadi kurang lebih teman, cara kita menguploadkan web di web hosting, caranya seperti itu ya, sangat sederhana sekali dan bisa teman-teman coba di rumah. Baik itu menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop ya. Kalau menggunakan handphone, teman-teman wajib mengaktifkan mode situs desktop terlebih dahulu ya. Tapi kalau pakai laptop tinggal akses aja atau langsung daftar saja ke halaman 000 web hostnya ya. Gitu. Jadi seperti itu langkah-langkahnya teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali untuk teman-teman bisa menguploadkan atau mempublikasikan website yang teman-teman telah buat di komputer atau handphone ke internet ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman, silahkan mencoba ya. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman langsung hubungi Bapak melalui kolom komentar ataupun melalui WhatsApp pribadi ya. Itu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba mempublikasikan website yang teman-teman miliki ke internet. Terima kasih.